Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari. Pada kesempatan siang hari ini, saya sangat bahagia sekali karena mendapatkan ilmu baru dari Pak Asmar, guru hebat dari Makassar, yang juga Master Training Casio, yang memberikan sebuah ilmu tentang administrasi guru. Kalau kemarin menggunakan Edovo Teacher, kalau sekarang menggunakan Teacher ID Pro 2. Langkah awal Bapak Ibu seperti biasa install dulu dari Play Store ya, Teacher ID Pro 2-nya. Lalu jika sudah Bapak Ibu install, dia akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita memulainya Bapak Ibu, maka kita harus mengatur dahulu di setting. Jika HP Bapak Ibu tablet, titik tiganya ada di atas, tapi jika Bapak Ibu menggunakan HP, titik tiganya ada di bawah seperti punya saya seperti ini. Nah, langkah awalnya Bapak Ibu klik setting. Nah, tidak harus diisi semua Bapak Ibu, minimal nama kita isi, misalnya seperti ini. Baik, lalu yang harus Bapak Ibu klik berikutnya adalah attendance. Ya, ini diisi dengan H, presentnya diganti dengan hadir, ini kita ganti dengan S, sakit, ini diganti dengan izin, I, ini diganti dengan A, alpha, lainnya yang tidak terpakai kita hapus ya Bapak Ibu. Kita hapus semuanya. Harus sabar Bapak Ibu menghapusnya. Nah, sudah semua ya Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Lalu sekarang kita ganti years and terms-nya. Ini diganti tahun ajarannya Bapak Ibu. Misalnya 2019 sampai 2020. Di sini 2020. Ini kurang nolnya. 2020, 2021. Delapan karakter berarti ini ininya dihilangkan. Nah, ini terms ini kita ganti menjadi semester. Ini kita ganti jadi semester. Nah, jika sudah kita save ya Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu yang harus Bapak Ibu ganti lagi adalah di attendee. Gantilah dengan H. Jadi nanti semua masuk, tinggal kita cari yang tidak masuk saja. Lalu date from-nya ini dirubah Bapak Ibu, tekan sekali nanti menjadi hari, bulan, dan tahun. Jika sudah, kita save dengan tanda cara mengklik panah ke atas. Nah, sudah.
tersave, kita kembali lagi ke sini. Nah, yang hijau-hijau ini adalah Bapak Ibu, itu adalah kelas yang kita pegang. Andai saya hanya memegang 3 kelas, maka Bapak Ibu tinggal menghilangkannya saja dengan cara memencet tanda di seperti ini, di warna hijau seperti ini, dihilangkan seperti ini. Misalnya saya hanya mengajar 3 kelas akuntansi komputer, 3 kelas akuntansi pemerintahan, berarti 6 ya Bapak Ibu, dari 0 ke 5 itu 6. Nah, lalu kita ganti 0 ini menjadi nama kelasnya, misalnya AKT 1 pemerintahan. Gitu ya. Lalu kita save. Nah, dia berubah ya Bapak Ibu. Dilanjutkan. Kita ganti AKT pemerintahan. AKT 2 pemerintahan. Lalu berikutnya gitu ya. Nah, ini kelas sudah kita atur Bapak Ibu. Lalu semesternya, apakah semester 1 apa semester 2 seperti ini? Jika sudah, berarti sudah selesai settingan kita. Kita berjumpa lagi di tutorial membuat administrasi guru menggunakan Teacher ID Pro 2 di video berikutnya. Terima kasih, saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan tahapan kedua penggunaan Teacher ID Pro. Kalau di tahap pertama saya sudah mengajarkan bagaimana cara kita menyeting di sini ya Bapak Ibu, cara menyeting. Nah, pada tahapan yang kedua saya akan mengajarkan bagaimana cara Ibu Bapak memasukkan data peserta seperti ini. Ini caranya saya menggunakan mengimpor data Excel Bapak Ibu. Nah, tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai file Excel dalam bentuk CSV seperti ini. Nah, data CSV tersebut Bapak Ibu masukkan di dalam tab Pro 2, di dalam folder CSV impor. Nah, saya punya 6 kelas Bapak Ibu, tapi 2 pelajaran, makanya data Excelnya hanya 3 seperti ini. Nah, setelah datanya tadi kembali di tab Pro 2 di folder CSV impor ya Bapak Ibu. Nah, tahap berikutnya adalah kita membuka aplikasi tersebut. Nah, saya tadi sudah mencoba memasukkan data peserta atau siswa di kelas akuntansi pemerintahan 1. Sekarang saya akan memasukkan data siswa di kelas Mayop 1. Nah, caranya adalah diklik kelasnya, lalu Bapak Ibu pencet atau tekan buku di sebelah titik 3, lalu import student, lalu import CSV, lalu pencet panah ke bawah, browser from device, lalu AK1, select kategori. Yang pertama ini adalah Igor, yang kedua adalah first name, lalu pencet gambar disket, lalu add student
to class list. Import. Nah, dia akan masuk di kelas Mayop 1 Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu lanjutkan ya, masukkan data AK2 seperti ini. Ya. Ini AK2. Ini kita pencet, ini first name, gambar disket, add student to class list, import. Dia ada di AK2. Sekarang Mayop AK2-nya juga sama Bapak Ibu. Ya, pencet gambar buku, import student data, import CSV, panah ke bawah, brochure from device, masih di AK2, select yang pertama Igor, yang select kategorinya first name, lalu gambar disket, add student to class list, import. Berarti tinggal satu kelas untuk 2 mata pelajaran yaitu AK3. Sekarang di akuntansi pemerintahan 3, pencet buku, lalu import student data, import CSV, panah ke bawah, browse from device, AK3. Ini sampai biru ya Bapak Ibu. Gambar disket, add student to class, import. Nah, sudah masuk semua Bapak Ibu. Sekarang tinggal satu kelas lagi di pelajaran terakhir. Gambar buku lagi, import student, import CSV, panah ke bawah, brochure from device, AK3, gambar disket, add student to class, import. Nah, sudah masuk ya Bapak Ibu. Ini AK1 di akuntansi pemerintahan, AK2 di akuntansi pemerintahan, AK3 di akuntansi pemerintahan, AK1 di akuntansi pemerintahan, AK2 di akuntansi pemerintahan, AK1 di Mayop 1, AK2 di Mayop, AK3 di Mayop. Sudah semua ya Bapak Ibu, berarti kita sudah selesai mengimpor data peserta di dalam aplikasi Teacher ID for2. Demikian tutorial tahap kedua. Tunggu di tutorial tahap berikutnya ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan tahapan ketiga di dalam Teacher ID for2. Jika di tahapan 1 saya sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu cara menyeting penggunaan kelas di dalam Teacher ID for2, lalu di tahap kedua bagaimana kita mengimpor data siswa dalam bentuk Excel dengan extension CSV. Pada tahap ketiga, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana cara memasukkan peserta tidak menggunakan impor. Saya akan coba membuat kelas baru Bapak Ibu. Seperti ini di kelas yang ke-7 misalnya. Saya beri nama Mayop ke-4 misalnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak ekspor, maka langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu mengklik paling kiri itu ada gambar orang. Nah, first edit parent 1 ini adalah untuk ayah, edit parent 2 adalah untuk ibunya. Tapi yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah cukup menuliskan namanya saja. Misalnya seperti ini, Zahra, nama akhirnya adalah Ratifah. Lalu di checklist. Nah, masuk ya Bapak Ibu. Masukkan yang kedua misalnya Rahman. Gitu ya. Yang ketiga misalnya Siti Badriah. Kebayang ya Bapak Ibu, kalau murid kita ada 40, masukinnya satu persatu betapa pegelnya. Lalu apabila data ini salah Bapak Ibu ingin menghapusnya, maka caranya adalah Bapak Ibu klik buku, di situ ada eraser class data.
ya. Kita hapus, datanya hilang semua Bapak Ibu. Ya, jadi ketika akan menambah klik tanda orang seperti ini, gitu ya. Tapi kalau menghapusnya Bapak Ibu tinggal eraser data kelas seperti ya Bapak Ibu. Demikianlah tahapan ketiga untuk menambah data peserta, tidak menggunakan impor tapi menggunakan manual, memasukkannya data satu persatu serta menghapus data kelas tersebut. Apabila kelas ini tidak dipergunakan, pencet tanda hijau, hilangkan checklistnya, lalu di save kembali ke 6 kelas yang akan saya pergunakan. Demikian Bapak Ibu, mudah bukan? Tahapan ketiga mudah-mudahan bermanfaat. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Kita bertemu lagi di tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor. Pada kesempatan sore hari ini saya akan masuk ke tahapan keempat, penggunaan Teacher ID for2 untuk tahapan mengabsen. Caranya Bapak Ibu buka aplikasinya, lalu di kelas mana Bapak Ibu mengajar hari tersebut. Misalnya di kelas Mayop 1, Bapak Ibu klik sebelah tanda orang di bawah ini ada tanda angka plus, nah itu dipencet kalender hari ini misalnya Bapak Ibu. Nah kemarin kan kita sudah menyeting default ya Bapak Ibu, di sini defaultnya hadir semua. Di sini defaultnya kemarin mana ya defaultnya Bapak Ibu sudah nah ini ya defaultnya ya hadir ya Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat mengabsen kita tidak perlu menuliskan hak satu persatu, tapi kita tinggal melihat siapa saja yang nggak masuk. Misalnya Alvina sakit, Andri izin, Dika misalnya, Alpa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah terkait dengan absen, maka kita juga harus mengisikan agenda mengajar kita secara otomatis. Nah pada saat kita mengabsen, ini kunci di atas Bapak Ibu harus dalam posisi terbuka, tidak boleh terkunci seperti ini. Kalau terkunci maka tidak bisa mengabsen. Nah agenda adanya di mana? Layar HP saya miringkan terlebih dahulu Bapak Ibu supaya terlihat semua. Nah di sebelah gambar orang ini ada tumpukan kertas Bapak Ibu. Nah inilah agenda kita. Nah hari itu kita akan mengajar apa? Misalnya merancang perkiraan. Nah selesai ya Bapak Ibu, kita menuliskan agenda. Nah demikianlah cara mengabsen. Jika Bapak Ibu akan mengabsen di hari berikutnya, maka Bapak Ibu tinggal memberikan tanda tambah seperti ini ya, misalnya tanggal 27 misalnya, seperti itu. Nanti akan muncul absen di hari berikutnya. Tapi misalnya ini salah Bapak Ibu tinggal ke gambar buku ini. Nah ini ditekan lalu delete, maka tanggalnya akan hilang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah menu-menu di sebelah absen akan saya bahas di tahapan berikutnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat, sahabat setia Guru Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuatkan tutorial yang kelima tentang Teacher ID Pro 2. Kalau kemarin saya sudah mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara mengabsen di tutorial keempat, kalau hari ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat denah kelas dan membuat grup di Teacher ID Pro. Caranya adalah Bapak Ibu klik gambar kursi ini seperti ini. Nah, denah kelasnya mau seperti apa? Row-nya mau berapa baris? Misalnya 5. Kolomnya mau berapa? Misalnya 4. Nah, di sini sudah ada 5 kolom, 4 baris ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dikasih nama, yang duduk di sini siapa Bapak Ibu ya. Nah,
Di sini tambahkan muridnya di sini. Pakai tanda sebelah kursi ya, gambar orang plus. Bapak Ibu masukkan di situ. Nah, seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Gitu caranya. Jadi jika kita kesulitan menghafal nama di awal-awal, mungkin ini bisa memudahkan kita untuk menghafal nama ya Bapak Ibu, karena denah tempat duduk sudah kita atur seperti ini. Mudah bukan cara membuat denah? Sekarang kita akan masuk bagaimana cara membuat grup. Nah, cara membuat grup adalah Bapak Ibu klik gambar orang 3 di sebelah gambar A+ di sini. Nah, Bapak Ibu klik tanda tambah untuk bikin grup pertama. Nah, grup pertama ini isinya siapa saja. Nah, Bapak Ibu masukkan di sini. Misalnya satu grup 4 orang. Gitu. Ya, lalu grup kedua dimasukkan begini. Lalu ternyata ini salah, misalnya Bapak Ibu bisa meremove, siapa yang mau diremove ya, di remove bukan di remove siapa yang mau di remove, misalnya yang ini. Nah, dia akan keluar gitu ya Bapak Ibu ya caranya ya, meng-add, memasukkan dan mengeluarkan murid. Mudah bukan? Nah, kita akan ketemu lagi di tutorial yang ke-6 di Teacher I do for two di tutorial berikutnya. Saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor, mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.